Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konsep Dasar Manajemen. Manajemen telah dipraktikkan dalam bisnis, rumah sakit, sekolah, universitas, pemerintahan, industri, perbankan, dan organisasi lainnya. Disadari bahwa mencapai tujuan organisasi yang menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya hanya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan memfungsikan manajemen. Maka dari itu kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu organisasi dan manajemen? Kedua, apa peran manajemen dalam organisasi? Ketiga, apa saja fungsi-fungsi dan kegiatan dalam manajemen? Keempat, apa fungsi operasional dari manajemen? Langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Dapat dilihat pada PowerPoint, manajemen dan organisasi. Manajemen adalah suatu keadaan terdiri dari proses yang ditunjuk oleh garis, mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Yang mana keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pada dasarnya, setiap dari kita merupakan manajer, karena dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia selalu melakukan manajemen bagi dirinya sendiri maupun bagi organisasinya ataupun keluarganya untuk memenuhi kebutuhan serta merealisasikan tujuan-tujuan yang diinginkan. Dan dikatakan organisasi jika ada aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Apabila dilakukan 1 orang bukan dikatakan organisasi. Dapat kita ketahui hubungan antara manajemen dan organisasi dari pengertian itu, yaitu yang pertama, organisasi sebagai alat dari manajemen. Artinya, organisasi sebagai wadah atau tempat manajemen, sehingga memberikan bentuk manajemen bergerak. Kedua, organisasi sebagai fungsi manajemen. Artinya, organisasi dalam arti dinamis, yaitu organisasi yang memberikan kemungkinan tempat manajemen dapat bergerak dalam batas-batas tertentu. Dinamis berarti bahwa organisasi itu bergerak mengadakan pembagian pekerjaan. Misalnya, pemimpin harus ditempatkan di bagian strategis. Pembahasan selanjutnya, peran manajemen dalam organisasi dapat dilihat ada 2. Yang pertama efektif dan yang kedua efisien. Efektif berarti membuat keputusan yang tepat dan mengimplementasikan dan sukses. Efektif merupakan suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati pada awalnya. Efisien adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil secara optimum. Efisien menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Organisasi yang dikatakan sukses yaitu yang mampu menciptakan efisien dan efektivitas yang tinggi. Selanjutnya, fungsi manajemen dan kegiatannya. Dapat dilihat pada PowerPoint ada 5. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan yang baik harus mampu melihat jauh ke depan dengan memikirkan jauh-jauh sebelumnya tindakan yang akan dilakukan. Maka diharapkan dari itu dapat memperkecil resiko kegagalan dan resiko kekeliruan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian ialah suatu proses di mana pekerjaan dibagi dalam komponen-komponen yang dapat ditangani. Dan yang kedua, pengarahan. Ketiga, pengarahan. Pengarahan meliputi pemberian petunjuk, memberi gambaran,
tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sehingga para manajer harus memotivasi staf personil dan anggota organisasinya. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi adalah mengimplementasi bahwa elemen sebuah organisasi saling berhubungan dan mereka menunjukkan keterkaitan sedemikian rupa hingga semua orang melaksanakan tindakan tepat pada waktu yang tepat dalam rangka mencapai tujuan pada setiap organisasi yang kompleks. Koordinasi ini dapat dipahami sebagai usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda agar kegiatan pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya yang dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pengawasan. Pengawasan merupakan proses pengamatan atau memantau terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pengawasan, diharapkan penyimpangan dan berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Pembahasan selanjutnya, fungsi operasional dari manajemen. Dapat dilihat pada PowerPoint ada 5 fungsi operasional dalam manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa meningkat. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhan yang dapat diwujudkan. Yang ketiga, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang diterapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi seefisien mungkin dari mulai pilihan lokasi produksi hingga akhir dari produksi. Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsi yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis, yaitu diukur berdasarkan profit. Manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Selanjutnya, terakhir, manajemen informasi. Manajemen informasi adalah kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Untuk memastikan itu, manajemen informasi bertugas untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang materi konsep dasar manajemen. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.